bukan hanya fisiknya, tapi juga logika keberhalaannya. Ketika saat itu raja dan para pengikutnya kalah adu argumen, kalah berdebat, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa untuk dibakar hidup. Tapi ada satu cerita menarik. Ada burung yang bolak-balik membawakan air setetes demi setetes. Ada burung yang datang untuk memadamkan api itu setetes demi setetes yang diprotes oleh cicak. Untuk apa kau lakukan itu, wahai burung? Api itu tidak akan padam hanya dengan satu tetesan air yang kau bawa. Maka sang burung pun menjawab, tugasku bukan hanya untuk memadamkan api. Mungkin memang tetesan air itu tidak akan memadamkan api itu. Tapi ketika nanti Allah tanya apa yang kau lakukan ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, itulah yang akan jadi jawaban. Mungkin aksi kita hari ini, berdirinya kita di sini, doanya kita, poster yang kita angkat, suara yang kita keluarkan, mungkin hanyalah bagaikan tetesan air. Kita tidak tahu apakah akan dibatalkan proyek itu. Kita tidak bisa memastikan bagaimana keselamatan saudara-saudara kita di Rempang. Tapi nanti ketika Allah tanya, ketika ada saudaramu di belahan Indonesia lainnya terpuruk, sengsara, dizolimi, apa yang kau lakukan? Mudah-mudahan inilah jawaban kita pada Allah. Allahu Akbar. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, menangis saya ketika seorang wartawan bertanya pada seorang ibu-ibu, Bu, kenapa tidak mau dijanjikan tanah, dijanjikan rumah, kenapa tidak mau angkat kaki dari mungkin rumah yang tidak seberapa itu, dari mungkin rumah yang secara bangunan tidak lebih mahal dari ganti rugi yang akan diberikan? Maka ia menjawab, lebih baik mati berdiri daripada hidup bertekuk lutut. Allahu Akbar. Mempertahankan tanah air dengan segala emosinya dari tanah nenek moyangnya, itulah yang hari ini dilakukan oleh mereka. Dan kita dari kejauhan ini merasakan pedihnya, merasakan sakitnya. Ketika mereka mencoba mempertahankan apa yang seharusnya menjadi haknya, lalu kemudian aparat menembakkan gas, dan kemudian seenaknya mengatakan hanyalah angin yang bersalah yang membuat anak-anak SD mengalami asma, yang membuat sejak hari itu tidak pernah 100% kehadirannya di sekolah, trauma psikologis, rusak organ-organnya. Mereka adalah anak-anak yang tak seharusnya disalahkan sebagai ekses-ekses korban dari kepentingan investasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Bapak Ibu, mungkin berdirinya kita di sini nanti akan ada yang mengatakan inilah orang-orang yang anti pembangunan. Mungkin nanti ada yang mengatakan kita ini tidak mau negara ini maju. Mungkin nanti ada yang mengatakan kita ini orang-orang yang tidak mau baca, yang tidak mau dengar klarifikasi, yang tidak mau mendengar janji-janji. Mungkin nanti ada yang berkata bahwa inilah sekelumpulan orang yang tidak bisa dibilangin, yang tidak mau mendengarkan berita, yang tidak membaca, yang tidak mau negara ini berkemajuan. Betul tidak? Maka hari ini kita katakan, hari ini sungguh kita katakan bahwa kita bukanlah tidak mau melihat negara ini maju. Bukanlah kita tidak mau melihat negara kita berkembang. Bukanlah kita tidak mau melihat ekonomi kita bertumbuh. Tapi mari kita katakan tidak ada kemajuan. Dasarnya bukan hanya pada segelintir orang saja. Bukan hanya dirasakan oleh 1-2 orang saja. Oleh 1-2 pengusaha saja. Oleh 1 orang pejabat saja. Kita ingin dirasakan betul-betul oleh orang-orang yang benar-benar lahir di sana. Merasakan pembangunan yang berkeadilan, yang mensejahterakan. Bukan pembangunan yang justru meminggirkan
kaum mustad'afin, orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu rahimakumullah, poin terakhir yang ingin kita sampaikan, bahwa hari ini Rempang adalah salah satu pola saja yang sedang dimainkan. Ini bukan satu kasus saja. Ini adalah rangkaian-rangkaian yang terus terjadi. Dari Wadas, dari berbagai daerah lainnya, Pulau Seribu, Meikarta, yang semuanya hampir sama. Masyarakat, rakyat menjadi korban atas investasi yang awalnya dijanjikan ganti rugi, yang awalnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik. Ternyata yang terjadi hanyalah mereka diputus dari sejarahnya, diputus dari tanah kelahirannya, diputus dari rumah tempat dia membesarkan anak-anaknya, diputus dari kehidupan yang telah lama dia bangun hanya demi keuntungan segelintir orang. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di sini memberikan sedikit solidaritas kepada semua masyarakat yang hari ini tertindas, kepada kaum mustad'afin yang hari ini dizolimi. Mari kita sampaikan pesan sebagaimana Umar bin Khattab menyampaikan pesan kepada seorang gubernurnya, yang saat itu hendak bahkan dia bukan membangun pabrik. Gubernurnya saat itu bukan ingin membangun kawasan ekonomi. Gubernurnya saat itu hendak membangun satu masjid, tapi menggusur satu gubuk seorang Yahudi. Gubuk itu ditawar untuk diganti 3 kali lipat, tidak mau. Gubuk itu ditawar untuk diganti 5 kali lipat, tidak mau. Maka kemudian gubernur itu segera menggusurnya saja. Maka seorang Yahudi tadi ngadu sama Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dibawa pelepah kurma, dibawa pohon kurma, mendengar aduannya seorang Yahudi yang merasa dizolimi karena digusur gubuknya. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengambilkan tulang, yang kemudian dengan pedangnya dibuat 2 garis, 1 garis lurus dari atas ke bawah dan 1 garis lurus secara horizontal. Maka dibawa oleh pemuda ini kepada gubernurnya. Mendengar dan melihat pesan tulang itu, wahai gubernur, ini ada pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. Sang gubernur terdiam, sang gubernur terpaku, tidak bisa ngapa-ngapain, takut, dan memerintahkan pasukannya untuk mengembalikan gubuk itu, dibangun lagi. Apa sebenarnya pesan itu? Inilah pesan yang akan kita sampaikan. Tulang itu adalah simbol pesan dari Khalifah Umar kepada pejabatnya saat itu. Ingatlah bahwa jabatan itu tidak akan kau bawa mati. Kau berasal dari tulang dan akan kembali menjadi tulang. Hal ataka alal insani hinum minat dahri lam yakun syai'am madhkura. Kita ini semua lahir dari satu hal yang bahkan tidak bisa disebut sebagai apa-apa. Maka jangan tinggi hati yang hari ini punya kuasa. Kau akan segera berakhir, tidak akan selamanya. Kau akan kembali menjadi tanah. Maka pertanyaannya, apakah legasi yang akan engkau berikan? Apakah rakyat yang tertindas dan kezaliman, atau pembangunan yang berkeadilan? Ini pesan yang ingin kita sampaikan. Kita tak memiliki pedang sebagaimana Umar bin Khattab yang memerintahkan garis lurus untuk menegakkan hukum sebagaimana huruf alif, tajam ke atas, tajam ke bawah. Tapi hari ini kita bersama-sama bisa menyuarakan. Mudah-mudahan suara kita hari ini Allah jadikan bentuk perjuangan kita. Amin. Dan didengarkan oleh para penguasa yang hari ini kabarnya sedang berada di Yogyakarta. Amin. Sampai ke telinganya. Biar Amin. Allah yang ketuh hatinya. Mudah-mudahan terjadi perubahan dari apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatur sebagai tokoh